AI atau kecerdasan buatan. Kayaknya sekarang ada di mana-mana ya, dan ini bikin kita semua mikir satu pertanyaan besar. Apakah ini bakal jadi akhir dari cara kita kerja selama ini, atau justru jadi awal dari sesuatu yang benar-benar baru? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Ini dia nih, ketakutan terbesarnya. Pertanyaan yang kayaknya selalu muncul setiap kali kita ngomongin AI. Apa mesin-mesin ini bakal bikin kita, ya, jadi nggak relevan lagi? Dan jujur aja, ini bukan cuma ketakutan kosong loh. Kita lihat sendiri kan di berita, di headline di mana-mana, kita dengar dari para pemimpin industri, rasa cemas soal bakal ada pengangguran besar-besaran gara-gara AI itu nyata banget, dan banyak banget yang ngerasain. Tapi, coba deh kita stop dulu sebentar. Gimana kalau ternyata perdebatan manusia lawan mesin ini malah bikin kita jadi nggak lihat gambaran besarnya? Mungkin dari awal pertanyaan kita udah salah. Oke, pertama-tama ayo kita bedah dulu rasa takut ini. Sebenarnya, apa sih yang bikin ide kalau kita bakal digantiin sama AI ini kedengerannya nyata banget dan ya menakutkan buat kita semua? Gini, ini tuh bukan lagi soal robot di pabrik yang kerjanya gitu-gitu aja. Enggak, AI generatif yang ada sekarang itu bisa menganalisis data yang super rumit, bantu kita ambil keputusan, bahkan bisa bikin karya seni. Nah, pas mesin udah mulai masuk ke area yang kita pikir cuma manusia yang bisa, kayak kreativitas dan mikir, ya wajar kalau kita jadi cemas. Jadi pas kita dengar ada peringatan kalau pekerjaan-pekerjaan level awal bisa hilang, itu bukan lagi cerita fiksi ilmiah. Itu proyeksi yang sangat mungkin terjadi, berdasarkan teknologi yang udah ada di depan mata kita sekarang. Nah, sekarang gimana kalau ceritanya kita balik? Gimana kalau kita berhenti lihat AI sebagai saingan dan mulai melihatnya sebagai, ya, partner kerja paling canggih yang pernah kita punya? Lihat deh perbandingan ini. Ini benar-benar ngegambarin dua kemungkinan masa depan yang beda banget. Di satu sisi, ada skenario yang agak suram, di mana kita jadi nggak relevan lagi. Tapi di sisi lain, ada visi di mana kita justru dibebasin dari kerjaan yang monoton, biar bisa fokus ke hal-hal yang beneran penting. Nah, ini dia pergeseran kuncinya. Bukan lagi soal pekerjaan kita diganti, tapi tugas-tugas kita diotomatisasi. Terus praktiknya gimana? Coba bayangin deh, semua pekerjaan administratif yang berulang-ulang yang makan waktu kita sekarang diurus sama AI. Nah, ini kan ngasih kita ruang buat mikir lebih besar, jadi lebih inovatif, dan fokus mecahin masalah-masalah rumit yang butuh sentuhan manusia, kayak empati, intuisi, dan kreativitas. Dan ini dirangkum dengan pas banget sama CEO Apple, Tim Cook. Teknologi itu kan pada dasarnya netral ya, jadi tanggung jawabnya ada di kita. Kita mau ngarahin teknologi ini untuk mengangkat derajat manusia atau malah menggantikannya? Pada akhirnya, ini semua soal pilihan yang kita ambil. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu juga. Kalau kita geser dari dunia kerja ke ruang kelas, nah di situ AI justru punya tantangan yang benar-benar beda. Dan mungkin malah lebih bahaya. Sama kayak di dunia kerja, AI di sekolah itu potensinya luar biasa. Bisa banget merevolusi cara belajar. Materinya disesuaikan sama kecepatan tiap murid. Keren kan? Tapi ada sisi lainnya. Kalau AI terlalu banyak bantu, risikonya murid jadi dimanja. Proses berjuang buat ngerti sesuatu yang sebenarnya jadi inti dari belajar itu sendiri jadi hilang. AI bisa jadi semacam tongkat yang malah bikin otot berpikir mereka jadi lemah. Nah, ini yang jadi pertanyaan pentingnya. Kita kan tahu ya, belajar itu seringnya datang dari usaha keras, dari pusing ngerjain soal matematika, atau dari bingung mau nulis esai dari nol. Kalau AI menghilangkan semua pusing dan bingung itu, kita beneran belajar atau cuma dikasih jawabannya doang? Dan risikonya ini jauh lebih besar dari sekedar masalah di kelas. Ada kekhawatiran lain yang lebih dalam, lebih sistemik, yaitu terkikisnya keahlian-keahlian praktis yang jadi fondasi semua profesi. Oke, biar ngerti, kita perlu kenal sama yang namanya pengetahuan tacit atau tacit knowledge. Ini bukan ilmu yang ada di buku teks. Ini tuh feelingnya dokter bedah, intuisinya seorang bankir, atau kejeliannya pengacara senior. Ini adalah hal-hal yang cuma bisa dipelajari lewat praktek langsung, ngeliatin orang lain kerja, dan ya, dari bikin kesalahan. Dulu, cara nurunin ilmu ini ya lewat sistem magang. Yang senior ngajarin yang junior. Nah, pada junior ini mulainya dari kerjaan yang mungkin kelihatan sepele. Tapi justru dari situlah mereka nyerap ilmu-ilmu praktis yang harganya nggak ternilai. Lama-kelamaan, junior ini jadi senior baru, dan siklusnya muter terus. Nah, disinilah letak masalahnya. Waktu AI ngambil alih tugas-tugas level awal itu, pekerjaan yang seharusnya jadi kawah candra di muka buat generasi baru, rantai transfer ilmunya jadi putus. Kalau yang junior nggak pernah dapat kesempatan belajar sambil praktik, gimana caranya mereka bisa jadi ahli di masa depan?
Dan ini bukan cuma teori loh, ada perhitungan awal yang cukup mengejutkan. Katanya, kalau jalur pembelajaran ini terganggu, dampaknya ke ekonomi bisa nyata banget. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang bisa berkurang sampai 0,35% poin. Itu angka yang lumayan signifikan, kayak ngerem kemajuan ekonomi kita. Ini akhirnya ngebawa kita ke pilihan paling penting soal AI. Isunya tuh bukan stop teknologinya, bukan. Tapi soal teknologi seperti apa yang mau kita ciptakan. Seorang ekonom, Erik Brynjolfsson, nyebut ini perangkap Turing. Maksudnya apa? Jadi kita tuh punya kecenderungan alami buat bikin mesin yang niru apa yang udah bisa kita lakuin. Kenapa? Soalnya itu lebih gampang diukur dan didefinisikan. Tapi tanpa sadar, dengan begitu kita malah masuk perangkap. Kita jadi bersaing langsung sama mesin buatan kita sendiri. Dan gambar ini ngejelasinnya dengan bagus banget. Coba deh lihat lingkaran kecil itu. Nah, itu tuh semua tugas manusia yang bisa diotomatisasi sama AI. Cuma segitu. Sekarang, lihat area yang diarsir, yang jauh lebih besar. Itulah dunia baru yang penuh kemungkinan. Tugas baru, penemuan baru, solusi baru yang bisa kita ciptakan kalau kita pakai AI buat meningkatkan kemampuan kita, bukan menggantikannya. Kalau kita cuma fokus ke otomatisasi, artinya kita cuma lihat potongan super kecil dari gambaran besarnya. Jadi kesimpulannya, ini bukan soal masa depan yang pasrah kita terima begitu aja, bukan. Ini soal masa depan yang kita rancang sendiri secara aktif. Dan itu semua dimulai dari keahlian apa yang kita pilih untuk kita kembangkan sekarang. Di dunia di mana AI ngurusin hal-hal yang rutin, justru kemampuan kita yang unik sebagai manusia jadi makin penting. Kemampuan buat mikir kritis, mecahin masalah yang rumit, berkreasi, berinovasi, terus soal kecerdasan emosional dan sosial, itu semua adalah hal yang nggak bisa diotomatisasi. Jadi, masa depan itu bukan soal bersaing sama mesin, tapi justru soal jadi lebih manusiawi. Jadi, poin pentingnya ini, teknologinya udah ada di sini sekarang. Pertanyaannya bukan lagi AI bakal ngapain kita, tapi kita mau ngapain dengan AI? Apakah kita bakal kejebak di pemikiran buat ngegantiin manusia? Atau kita bakal ambil kesempatan emas ini buat menciptakan lagi cara kita kerja dan belajar? Pada akhirnya, pilihannya ada di tangan kita.